Halo penonton, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang FTP server dan juga mail server. Jadi langsung saja, tak usah berlama-lama, mari kita masuk pada materi. Untuk yang pertama yaitu ada FTP server. FTP sendiri adalah singkatan dari File Transfer Protocol, yang mana FTP adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mendownload atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik lainnya. Sejarah FTP. Standar FTP pertama kali adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971. Bahkan sebelum TCP dan IP ada. Standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Protokol FTP yang digunakan untuk standar internet disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi RFC atau Request for Comment. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti protokol TCP atau IP pada umumnya, yang mana didasarkan pada model klien atau server. Selanjutnya, fungsi dan kegunaan FTP, yaitu yang pertama adalah melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari sistem perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Lalu yang kelima yaitu mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan user dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain, kita perlu akses dari FTP untuk perintah yang akan dilakukan. Namun sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Aplikasi FTP client. Aplikasi FTP client ini yaitu ada tiga ya, contohnya yaitu FileZilla FTP client, WinSCP, dan GFTP. FileZilla FTP client sendiri merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung di beberapa sistem operasi yang dikenal seperti Linux dan Windows. Lalu WinSCP, meskipun tidak sepopuler yang pertama tadi, WinSCP sendiri merupakan aplikasi yang juga cukup populer, apalagi untuk penggunaan Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Lalu yang ketiga yaitu GFTP, merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah
proyek sumber terbuka. Perintah dasar pada FTP. Perintah dasar pada FTP sendiri ada beberapa, ya seperti yang ada di layar, yaitu yang pertama koneksi ke FTP server dari PC klien dengan mengetikkan FTP dalam kurung alamat FTP server. Lalu yang kedua melihat direktori server dengan mengetikkan dir. Yang ketiga mengupload file dari PC klien ke server dengan mengetikkan path dalam kurung name file. Lalu yang keempat mendownload file dari server ke PC klien dengan mengetikkan get dalam kurung nama file. Lalu yang terakhir yaitu untuk keluar dari koneksi FTP server, yaitu dengan mengetikkan quit. Mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Lalu ada web mail server, adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web. Fungsi mail server. Mail server sendiri berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi lainnya yaitu sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Protokol email. Protokol email yaitu ada 3 protokol, yaitu SMP atau Simple Mail Transfer Protocol, POP3 atau Post Office Protocol V3, dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirim ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan mail transfer atau MTA, mail transfer agent, yang ada dalam server email. SMTP memiliki port default, yaitu yang pertama ada port 25 atau port tanpa dienkripsi, lalu ada port 426 atau port SSLT atau TLS, atau nama lainnya SMTPS. Lalu selanjutnya ada POP3 yang merupakan versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 atau Post Office Protocol 3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail, dan sebagainya, tanpa menyimpan salinan di server. Biasanya dalam aplikasi email terdapat pilihan untuk tetap menyimpan salinan email yang diunduh pada server atau tidak. POP3 adalah protokol komunikasi satu arah, yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal di perangkat komputer. POP3 juga memiliki port default, yaitu yang pertama port 110 merupakan port tanpa dienkripsi, lalu ada port 995
atau port SSL atau TLS, nama lain dari POP3S. Kelebihan dari POP3. Yang pertama, ketika email sudah diunduh melalui aplikasi local mail di komputer, jadi tidak perlu terhubung ke internet apabila ingin membukanya kembali. Lalu yang kedua, kebanyakan tidak ada ukuran limit untuk mail yang dikirim atau diterima. Lalu yang ketiga, dapat membuka file attachment dengan cepat. Yang keempat, tidak ada ukuran maksimal untuk mailbox kecuali harddisk komputer Anda penuh. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan dari POP3 yaitu yang pertama, jika JavaScript pada mail reader diaktifkan, mail phishing dengan embed JavaScript dapat terbaca di email. Yang kedua, semua pesan akan disimpan di komputer. Hal ini dapat mengurangi space pada harddisk komputer. Yang ketiga, semua file attachment diunduh dan disimpan dalam komputer. Karenanya, potensi komputer terinfeksi virus dari mail lebih besar. Lalu yang keempat, ada folder email terkadang hilang. Jika ini terjadi, upaya restore cukup sulit dilakukan. Oke, lanjut. Selanjutnya ada IMAP. IMAP sendiri yaitu singkatan dari Internet Message Access Protocol. Ya, seperti halnya POP3 juga digunakan untuk mengirimkan email ke local mail. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan cara kerja. IMAP adalah protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada local mail yang dikirim ke server. Pada dasarnya isi email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. IMAP juga memiliki port default. Yang pertama yaitu port 143 atau port tanpa dienkripsi. Lalu yang kedua ada port 993 atau port SSL atau TLS atau nama lainnya IMAPS. Kelebihan dari IMAP. Yang pertama, Anda dapat mengakses email dari mana saja melalui perangkat yang berbeda. Lalu yang kedua, email dapat diakses melalui web browser tanpa aplikasi email. Yang ketiga, hanya mengunduh pesan yang ingin dibuka, sehingga tidak perlu menunggu semua pesan diunduh. Yang keempat, attachment tidak secara otomatis diunduh oleh IMAP, sehingga email dapat diakses lebih cepat. Anda juga bisa memilih attachment tertentu yang ingin Anda buka. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, ada beberapa layanan hosting yang tidak mendukung IMAP. Kalau yang kedua, email disimpan pada server sehingga mengurangi disk space hosting. Lalu yang ketiga, email dengan IMAP hanya dapat diakses ketika terkoneksi pada internet. Cara kerja webmail server. Sebelum masuk pada cara kerjanya, kita akan membahas tentang komponen mail server terlebih dahulu. Ya, jadi komponen mail server itu ada 3. Yang pertama ada MUA atau Mail User Agent, memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima, serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. Yang kedua ada MTA atau Mail Transport Agent, adalah salah satu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman mail. MTA akan melakukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan, antara lain menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan, lalu menentukan alamat tujuan sebagai bahan pertimbangan bagaimana cara mengirimkan sebuah pesan email tersebut, serta
menggunakan daftar distribusi untuk mengirimkan salinan pesan. Lalu yang ketiga ada MDA atau Mail Delivery Agent, merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. MDA sendiri memiliki dua komponen utama, yaitu sebuah database yang berisi saluran atau jaringan untuk mengirimkan pesan, serta yang kedua adalah delivery agent yang bertugas untuk mengirimkan pesan email sesuai dengan jaringan yang dipilih. Selanjutnya kita masuk pada cara kerjanya. Mail server memiliki dua server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server atau sending email, serta yang kedua ada incoming server atau receiving email. Proses mengirim email melalui TCP atau IP dapat dianalogikan seperti ini. Sender atau pengirim akan mengirimkan email lalu diterima oleh user agent. Setelah itu masuk pada waiting list email. Lalu masuk lagi pada MTA atau mail transport agent yang mana akan ditransferkan email tersebut. Lalu masuk pada user mailbox. Setelah user mailbox, lalu pada user agent. Lalu setelah user agent, masuk pada receiver. Jenis-jenis mail server. Yang pertama ada SendMail, adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Lalu yang kedua ada Postfix, merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Postfix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix serta Mac OS X. Yang ketiga ada Gmail, adalah mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Hal ini dikarenakan Gmail belum memiliki sedikit pun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Gmail telah banyak digunakan oleh penyedia email besar seperti Hotmail dan Yahoo. Lalu selanjutnya ada contoh mail server. Ada beberapa aplikasi dan program mail server yang dapat dibedakan berdasarkan komponen menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada komponen mail transfer agent atau MTA. Seperti contohnya ada SendMail, Postfix, Exim, Gmail, MailX, Pine, Netscape. Lalu yang kedua ada komponen mail delivery agent atau MDA. Contohnya seperti mail server yang berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MTA sesuai mailbox masing-masing user. Lalu yang ketiga ada komponen mail user agent atau MUA. Contohnya seperti Thunderbird, Outlook, Eudora Mail, Keymail, dan Evolution. Jadi mungkin seperti itu untuk materi kali ini, yaitu FTP server dan juga mail server. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Oke, kita masuk pada simulasi FTP server. Kita buka pada FTP server, lalu kita buka pada desktop dan IP. Nah, jadi sudah seperti ini ya settingan IP-nya. Lalu kita masuk ke service, lalu ke FTP dan on kan FTP-nya. Lalu kita beri username coba dan juga password coba. Jangan lupa centang juga write, read, dan juga delete. Lalu rename juga, dan yang terakhir list juga. Lalu kita add. Setelah di add kita close, masuk pada PC 1, kita buka desktop dan command prompt, lalu kita ping
IP dari FTP server, yaitu 434343.2. Oke, kita tunggu. Ya, jika sudah seperti ini, maka artinya sudah terhubung. Lalu kita masuk pada text editor. Di sini kita akan menuliskan pesan ini adalah dari PC 1 untuk file coba FTP. Kita save file ini, jangan lupa beri nama. Kita beri nama yaitu pesan PC 1. Kita oke, lalu kita close. Kita masuk pada command prompt. Kita cek file yang kita buat tadi dengan mengetikkan dir, lalu akan muncul ya, bisa dilihat ya, pesan PC1 sudah ada. Lalu selanjutnya kita ketikkan FTP 43.43.43.2, lalu kita masukkan user dan password. Nah, sudah logged in, artinya sudah bisa login. Lalu selanjutnya kita upload dengan mengetik put dan juga nama file, yaitu pesan pc1.txt. Transfer complete, artinya sudah berhasil untuk upload. Lalu kita keluar dengan mengetikkan quit. Lalu kita coba cek dengan mengetikkan dir. Lalu kita ketikkan lagi FTP 4343.43.2. Kita masukkan user dan juga password. Setelah itu kita coba periksa dengan mengetikkan dir. Ya, jadi pesan yang tadi, pesan pc1.txt sudah ada pada servernya. Lalu masuk pada laptop, kita buka command promptnya. Kita ketikkan FTP 43.43.43.2, lalu kita masukkan usernya, kita masukkan juga passwordnya. Setelah itu kita ketikkan get untuk mengunduh file dari server, yaitu dengan get nama dari file. Ya, transfer complete, artinya sudah berhasil di download. Lalu kita ketikkan dir untuk mengecek. Oke, sudah keluar pesan pc1.txt. Kita keluar, lalu kita buka pada text editor, kita open filenya. Ya, sudah ada ya, tertera pesan PC1. Kita buka. Ya, jadi pesan yang tadi sudah berhasil di-download dan sudah ada di laptop. Oke, selanjutnya kita masuk pada simulasi mail server. Kita buka PC1, lalu kita buka desktop dan juga command prompt, kita ping yaitu IP dari DNS server. Oke, jika sudah seperti ini maka sudah terhubung ya. Lalu kita ping dengan IP yaitu server
dari mail server. Ya, sudah terhubung juga. Lalu kita close, kita masuk pada PC 4. Pada PC 4 kita buka command promptnya, lalu kita lakukan hal yang sama, yaitu mengetikkan ping 33.33.33.1 dari IP DNS. Oke, selanjutnya kita ping lagi 43.43.43.4. Oke, juga sudah terhubung pada mail servernya. Lalu pada laptop juga seperti itu. Kita buka command promptnya, kita ping juga 33.33.33.1. Oke, lalu ping juga 43.43.43.4. Ya, jadi jika sudah, kita masuk pada server mailnya. Kita buka pada desktop dan command prompt. Oke. Ya, jadi kita ping dengan IP dari DNS server sudah berhasil terhubung. Lalu kita close, kita masuk pada DNS, kita buka service, lalu DNS. Ya, di sini jangan lupa di on kan, lalu kita beri nama mailku.com. Lalu addressnya yaitu 43.43.43.4 dari mail server. Jangan lupa di add, lalu kita save. Setelah di save akan muncul pada tabel. Lalu kita masuk pada PC 1. Kita buka command prompt, lalu kita ns lookup mailku.com. Oke, akan muncul seperti ini. Lalu kita coba pada laptop juga, ns lookup mailku.com. Oke, sama, muncul seperti ini ya. Jika sudah, kita masuk pada mail server, kita buka service, lalu email, lalu kita on kan SMTP dan POP3, lalu domain name kita masukkan mailku.com. Jangan lupa di set, lalu user kita isi dengan user 1, passwordnya juga user 1, kita tambah, lalu masukkan lagi user 2, passwordnya juga user 2, kita tambahkan, lalu kita close. Kita masuk pada PC 1, kita buka email, lalu kita isi terlebih dahulu konfigur emailnya, yaitu user 1 mailku.com. Oke, lalu incomingnya kita masukkan mailku.com dan juga outgoingnya juga mailku.com. Selanjutnya username kita masukkan yang pertama tadi, yaitu user 1, dan passwordnya juga sama user 1. Kita save,
Lalu kita compose untuk mengirimkan pesan. Kita ketikkan pada to, yaitu user 2 @mailku.com. Lalu subjeknya halo, ini PC 1. Lalu pesannya ini pesan coba dari PC 1. Oke, kita send. Lalu kita close. Kita buka email pada laptop. Kita masukkan konfigurasinya user 2. Lalu email addressnya juga user 2 @mailku.com. Lalu incomingnya juga sama seperti tadi, mailku.com, lalu mailku.com. Oke, username-nya kita pakai yang user 2 dan passwordnya juga user 2. Kita save, lalu kita buka Redshift. Ya, di sini ada pesan ya dari PC 1. Ini pesan coba dari PC 1. Setelah itu kita coba balas, kita reply. Lalu kita ubah subjeknya menjadi laptop. Dan kita ketik pesan PC 1 sudah diterima oleh laptop. Halo juga. Oke, kita langsung saja send. Kita close, kita buka pada PC 1 email. Kita buka Redshift, kita buka oke. Jadi di bawah ini sudah ada ya tulisannya PC 1 sudah diterima oleh laptop. Halo juga. Jadi mungkin untuk simulasi dari FTP server dan juga mail server mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa.